kanan itu. Terus yang di gambar kiri juga biasanya Spherantoid itu bunganya itu kecil-kecil, tersusun sebagai spiral. Nah, ini ada beberapa genus dari Spherantoideae. Di antaranya pertama ada Spherantes, ini bunganya kecil-kecil, tersusun spiral. Dia merupakan salah satu contoh khas yang menjadi asal penamaan subfamili ini. Terus ada Goodyeara ini eh, mudah dikenali dari daun basalnya yang kontras, yang punya pola kontras pada venasinya. Terus juga di perbungaannya memiliki rambut halus atau pubescent. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya ada Cranikis. Cranikis ini daun basalnya lebih sederhana, kemudian perbungaannya sama, spike bentuknya, tapi bunganya itu sangat kecil atau tereduksi. Nah, terus ada di apa? Di Chrysostele. Ini sebelumnya aku nggak dapat fotonya karena kemungkinan sekarang namanya udah bukan itu, atau mungkin tadi ada salah penulisan nama jadi nggak bisa dicari. Tapi kalau ini dari genus ini dia ciri-cirinya tadi tidak memiliki visidium sebagaimana Spherantoid lainnya. Nah, terus ini merupakan anggota yang paling primitif dari subfamili Spherantoideae. Selanjutnya boleh dilanjut. Baik, untuk habitatnya sendiri, secara umum kelompok ini tuh dikenal sebagai anggrek tanah atau terestrial, berbeda dengan anggrek epifit yang menempel di pohon. Spirantoida ini sangat bergantung pada kualitas tanah dan mikroklimat lantai hutan. Kelompok anggrek ini ditemukan di kawasan Gunung Rinjani, Lombok, pada ketinggian 1326 sampai 1729 mdpl, yang menunjukkan bahwa mereka ini merupakan penghuni khas hutan pegunungan atau mountain forest dengan suhu berkisar 18,7 sampai 23,2 derajat Celcius dan tumbuh pada area teduh dengan intensitas cahaya yang rendah. Habitat ini pun kaya akan jamur tanah atau mycorrhiza spesifik karena biji anggrek ini sangat kecil dan membutuhkan bantuan jamur untuk berkecambar. Boleh di next. Selanjutnya untuk pemanfaatannya sendiri, pemanfaatan utama dari kelompok ini adalah sebagai tanaman hias. Berbeda dengan anggrek lain yang dinilai dari bunganya, Spiranthoida ini khususnya subtribus Guriyerine sangat dihargai karena keindahan daunnya yang memiliki urat berwarna emas atau perak yang berkilau di bawah cahaya. Terus selanjutnya digunakan untuk meredakan demam, tonikum, pengobatan sakit paru-paru hingga tonik ginjal, terutama pada marga Anoethocaelus yang sering dijuluki King of Medicine. Serta berdasarkan sisi ekologisnya, keberadaan Spiranthoide ini di alam liar digunakan oleh para peneliti sebagai indikator kualitas hutan karena kelompok ini sangat sensitif terhadap perubahan cahaya dan kelembapan, yang mana kehadiran mereka ini menunjukkan bahwa hutan tersebut masih memiliki kanopi yang utuh dan siklus hidrologi yang sehat. Boleh di next. Selanjutnya untuk kesimpulan ini, kelompok Spiranthoide dalam famili Orchidaceae umumnya terdiri dari anggrek terestrial dengan ciri morfologi sederhana, seperti akar berfilamen yang berasosiasi dengan mycorrhiza, serta batang herba yang tegak dan tidak bercabang. Dalam sistem klasifikasi lama, kelompok ini dibagi berdasarkan kesamaan morfologi. Namun, kajian filogenik modern menunjukkan bahwa Spiranthoide bersifat polifiletik sehingga tidak lagi dianggap sebagai satu kelompok alami dan sebagian besar kini dimasukkan ke dalam Tricranicidae. Kelompok ini tersebar luas di daerah tropis hingga subtropis dan umumnya hidup di habitat lembab dengan tanah kaya bahan organik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Adakah yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Kita akan lanjut dulu ya, kelompok 2 ya. Nanti kita akan lanjutnya di tahap terakhir. Ini sesi diskusi, Nur Amelia coba minta tolong ditulis ya, nanti siapa yang nanya. Takutnya saya nggak bisa nyatet. Ya, Nur Amelia.
Siapa yang bertanya nanti tolong dicatat aja. Nanti saya coba cross check. Silakan kelompok 2 bisa dilanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai subfamily Orchidoideae. Boleh di next? Untuk anggota kelompok 4 ada Nindya Citra Prameswari, Ainun Atira Zahra, Nabila Wulandari, dan Alvita Ayu Kelisa. Boleh di next? Oke, jadi di sini kami akan membahas mengenai definisi dan klasifikasi, habitat dan distribusi, karakteristik morfologi, tribe dan subtribe, peran dan manfaat. Boleh di next? Oke, untuk yang pertama yaitu definisi dan klasifikasi. Boleh di next? Oke, jadi anggrek ini merupakan anggota dari family Orchidaceae yang merupakan salah satu kelompok tumbuhan berbunga terbesar dan paling beragam di dunia. Nah, secara botani ini anggrek dikelompokkan dalam ordo Asparagales. Jadi secara sederhana itu anggrek didefinisikan sebagai puncak evolusi tumbuhan monokotil di mana efisiensi reproduksinya itu melalui penyatuan organ dan adaptasi morfologinya ini spesifik yang menjadikan kelompok tumbuhan paling beragam. Nah, untuk klasifikasinya yaitu ada kingdomnya Plantae, definisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledon, ordonya Asparagales, familynya Orchidaceae, subfamilynya Orchidoideae. Nah, Orchidoideae ini dianggap sebagai kelompok monofiletik yang menempati posisi evolusioner yang cukup maju, terutama dalam hal mekanisme penyerbukan yang seringkali melibatkan peniruan bentuk atau aroma serangga tertentu. Boleh di next? Oke, untuk yang kedua yaitu habitat dan distribusi. Oke, jadi habitat asli bunga anggrek ini sangat beragam, terutama di kawasan tropis dan subtropis. Nah, untuk anggrek ini ada 4 habitat, yaitu epifit yang menempel pada tanaman. Jadi anggrek ini tumbuh menempel pada batang atau dahan pohon tanpa merugikan inangnya. Mereka ini mendapatkan nutrisi dari air hujan, udara, dan kabut. Nah, contohnya itu ada di dendrobium. Nah, untuk habitat yang kedua ada terestrial, yaitu tumbuh di tanah. Jadi anggrek ini yang tumbuh itu langsung di permukaan tanah, umumnya itu kayak di lantai hutan yang kayak humus. Nah, contohnya itu ada di Spathoglottis. Nah, untuk habitat yang ketiga ada litofit, yaitu tumbuh pada batuan. Jadi litofit ini anggrek yang melekat pada batuan atau substrat keras. Nah, ini tuh seringkali mendapatkan nutrisinya itu dari humus tipis di sekitarnya. Nah, terus habitat yang keempat ada saprofit atau hidup di bahan organik. Jadi anggrek yang tumbuh ini pada media organik yang sudah terurai seperti serasa daun dan kompas. Nah, biasanya ini dia tuh di tempat-tempat yang teduh atau lembab. Nah, contohnya itu ada di Goodera sp. Nah, anggrek ini memiliki daya adaptasinya itu tinggi. Nah, dia tuh sering ditemukannya juga di hutan hujan tropis. Nah, intensitas cahaya, suhu udara, dan kelembapan juga merupakan faktor primer yang
mempengaruhi lokasi tumbuh anggrek di alam. Boleh di next? Nah, untuk selanjutnya ada distribusi. Anggrek ini memiliki distribusi yang sangat luas di seluruh dunia, namun keanekaragaman tertinggi ini terpusat di kawasan tropis, terutama Asia Tenggara. Dengan lebih dari 28.000 spesies, sekitar 80% diantaranya itu hidup di daerah beriklim lembab dan hangat. Nah, di Indonesia, anggrek ini merupakan pusat megadiversitas dengan diperkirakan 5.000 sampai 6.000 spesies, sekitar 30% diantaranya itu bersifat endemik, terutama di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan beberapa dataran tinggi di Jawa. Nah, anggrek ini banyak ditemukan di hutan pegunungan dengan ketinggian 500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut, seperti pada Taman Nasional Kerinci Seblat atau Sumatera, Pegunungan Meratus atau Kalimantan Selatan, dan kawasan Lorentz atau Papua, yang menawarkan lingkungan lembab, teduh, serta substrat epifitnya itu di cabang pohon dan tebing berlumut. Nah, faktor yang mempengaruhi distribusi itu ada itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu ketinggian tempat atau altitude. Jadi beberapa spesies itu hanya ditemukan di dataran rendah yang panas, sementara spesies lain seperti Dendrobium itu lebih menyukai udara sejuk di pegunungan. Yang kedua itu kelembapan dan curah hujan. Jadi anggrek itu sangat bergantung pada ketersediaan air di udara. Nah, wilayah dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun itu cenderung memiliki populasi anggrek yang lebih padat. Yang ketiga ada ketersediaan polinator. Nah, karena anggrek itu kan memiliki mekanisme penyerbukan yang sangat spesifik. Nah, distribusinya itu seringkali mengikuti keberadaan serangga atau burung penyerbuk tertentu. Nah, untuk yang keempat, simbiosis mikorizа. Jadi, benih anggrek itu kan sangat kecil dan tidak memiliki cadangan makanan ya. Nah, agar anggrek itu bisa berkecambah di alam liar, mereka tuh membutuhkan jamur mikorizа tertentu. Jadi, jika jamur tersebut itu tidak ada di suatu lokasi, anggrek itu tidak dapat tumbuh di sana. Boleh di next? Ya, selanjutnya adalah karakteristik morfologi dari subfamili Orchidoideae. Yang pertama ada morfologi umum, yaitu untuk akarnya itu serabut, dan di subfamili ini terdapat umbi akar atau namanya itu tuber. Umumnya itu berbentuk oval atau bulat, elips ataupun silindris. Kemudian punya batang yang pendek dan dia tidak punya pseudobulb. Lalu untuk daunnya itu berbentuk roset atau cauline. Dia juga sederhana. Kemudian untuk tulang daunnya itu sejajar. Lalu untuk bunganya itu zigomorfik atau simetri bilateral. Eh, Lalu eh, dia ada resupinasi. Jadi resupinasi ini eh, perputaran 180 derajat dari labelumnya. Tapi perputaran itu biasanya nggak dari ovariumnya saja, tapi bisa eh, karena perbungaannya yang menggantung. Kemudian inflorescence itu racem atau spike. Boleh di next. Kemudian morfologi khusus pada labellumnya itu berkembang dan kompleks. Eh, kemudian biasanya itu memiliki spur atau taji nektar. Fungsinya itu untuk spesifik atau spesialisasi penyerbukan. Jadi untuk penyerbukan dari serangga, dibantu serangga. Kemudian kolom
itu fungsi dari benang sari dan putik. Nah, biasanya di kolom ini tuh punya satu anter yang fertil. Kemudian terkadang terdapat kalus. Selanjutnya adalah polinia. Polinianya ini tersusun kompak, kemudian biasanya itu dilengkapi oleh caudicle atau stipe. Jadi caudicle ini batangnya atau penghubung antar polinia dengan visidium. Kemudian ada juga visidium, itu alat menempelnya ke penyerbu. Kemudian tekstur dari polinia ini umumnya itu seperti sektile, sektile atau terbagi dalam berfragmen-fragmen kecil. Boleh di next? Selanjutnya ovarium itu inferior dengan 3 karpel dan umumnya itu mengalami resupinasi 180 derajat. Jadi bagian bunga yang awalnya itu di atas jadi bagian di bawah. Kemudian ovarium ini halus atau lebih jarang berbulu, jadi atau memiliki kelenjar. Selanjutnya buah dan biji. Untuk buahnya itu kapsul. Dan bijinya itu sangat kecil dan banyak tanpa endosperm, jadi dibutuhkan mikoriza. Untuk contohnya itu di sini ada gambar C dan F yang dimana ditandai dengan DR atau dehiscence region itu merupakan area tempat buahnya pecah sehingga bijinya ini uh, terlepaskan gitu. Jadi dia yang tanda S ini adalah bijinya sangat kecil-kecil, jadi tidak terlalu terlihat. Boleh di next? Selanjutnya di sini adalah ada beberapa tribe dan subtribe dari subfamili Orchidoid. Yang pertama dari tribe Neotie, itu subtribe-nya yang pertama ada Limodorine. Ya, jadi dari subtribe ini tuh habitusnya terestrial, ada juga yang saprophyt, di mana batangnya itu memanjang dan akarnya kurang lebih mengelompok. Akarnya juga ramping tapi agak sedikit berdaging. Daunnya spiral, melipat ke dalam dan juga berlipat-lipat, serta tidak memiliki sendi. Untuk perbungaannya ini terminal atau di ujung batang terdiri dari beberapa atau banyak bunga yang tersusun spiral. Bunganya tunggal dan tidak bercabang. Untuk ukuran bunganya ini kecil hingga sedang, midlobe-nya di bibir bunga itu sering berengsel pada dasar yang kurang lebih berbentuk seperti kantung. Atau ada juga yang bibir bunganya memiliki spur. Kolomnya pendek, ada juga yang panjang, antara terletak di dorsal, tegak, memanjang melewati stigma atau rostellum, serta memiliki 2 polinia yang bertekstur lunak dan seperti tepung, kemudian tanpa visidium yang jelas. Untuk menyerbukannya, dari contohnya itu ada dari genus Cephalamptera dan Limodorum, yang mana diserbuki oleh lebah. Sementara sebagian besar spesies dari Epipactis merupakan bunga yang diserbuki tawon. Ya, bunga-bunga ini tampaknya menyediakan nektar dalam kelenjar nektar atau nektaris yang terbuka. Untuk persebarannya ini ada di belahan bumi bagian utara, Asia tropis, dan Afrika tropis. Genus dari subtribe ini ada Apilorchis, Cephalamptera, Epipactis, Limodorum, dan Thaya. Ini ada beberapa contoh spesiesnya. Subtribe yang kedua itu ada dari Listerine dengan habitus terestrial atau saprophyt, ternaknya kecil dengan batang ramping, akarnya berdaging tapi ramping juga. Untuk daunnya biasanya itu 2 seperti pada gambar, bentuknya hampir berhadapan atau subopposite, melipat ke dalam, terlipat secara membujur dan tidak memiliki sendi. Perbunganya juga terminal di ujung batang, tunggal, terdiri dari beberapa bunga yang tersusun spiral. Untuk bunganya ini kecil, biasanya kehijauan. Bibir bunganya memiliki kelenjar nektar yang dangkal. Kolomnya pendek, anternya suberect. Ukurannya hampir sama seperti rostellum. Memiliki 2 penitinya yang lunak dan seperti tepung. Stigmanya utuh. Rostellumnya sensitif yang akan mengeluarkan setetes perekat jika disentuh.
Untuk penyerbukannya dari contohnya itu dari genus Listera itu utamanya diserbuki oleh tawon dan pencari nektar, tawon pencari nektar dan lalat primitif. Persebarannya di bumi belahan utara. Sebenarnya kalau genusnya itu kalau di buku itu ada Listera dan Neotia, tapi sepertinya Listera itu sekarang udah digabung dengan Neotia. Jadi ada genusnya hanya Neotia. Untuk tribe kedua yaitu tribe Diuridae. Subtribe pertama dari tribe Diuridae ini ada Chlorine dengan habitus terestrial, jarang yang epifit, akarnya berdaging dengan batangnya ramping, daunnya spiral, mengelompok, atau juga ada yang terpencar di batang, melipat ke dalam, terlipat secara membujur dan tidak memiliki sendi. Perbunganya masih sama, terminal di ujung batang, tidak bercabang, terdiri dari satu hingga banyak bunga yang tersusun spiral. Ukuran bunganya sedang, seringkali memiliki osmofor atau kelenjar penghasil aroma pada sepal lateralnya. Bibir bunganya biasanya dihiasi dengan warts atau sparticalus gitu, yang kemudian memiliki dua kelenjar nektar ramping di dasar bunga. Kolomnya ramping, biasanya melengkung. Anternya terletak di dorsal, tegak, menonjol melewati rostellum. Memiliki 20 linia yang terdiri dari tetrat atau monad, dan lunak seperti tepung tanpa visidium dan stigmanya utuh. Untuk penyerbukannya, misalnya pada Korea itu dilakukan oleh collets atau sejenis lebah yang tergolong cukup primitif. Untuk persebarannya di bagian selatan dari Amerika Selatan, dari Amerika Selatan di bagian selatan menuju ke arah utara itu hingga Peru dan New Caledonia. Untuk contoh genusnya ini ada Bipinula, Korea, Codonorchis, Gavilia, Geoblasta, dan Megastylis. Ini ada beberapa contoh spesiesnya. Subtribe selanjutnya itu ada Caladenine dengan habitus terestrial. Ini mulai memiliki umbi akar batang atau root stem tuberoids. Daunnya itu sedikit, terletaknya di mohon maaf izin melanjutkan. Tadi daunnya itu sedikit, terletak di dasar, melipat ke dalam, dan terlipat secara membujur. Masih sama, tidak memiliki sendi juga. Untuk perbungaannya juga sama, terminal, tidak bercabang, terdiri dari satu hingga beberapa bunga yang tersusun spiral. Bunganya ini resupinat, seperti yang tadi udah dijelaskan, jadi posisi bunganya itu berputar atau terbalik. Ukurannya kecil hingga sedang, dan bibir bunganya juga dihiasi oleh warts atau rambut atau juga kalus yang terkadang berengsel atau sensitif. Kolomnya melengkung, seringkali memiliki seperti sayap gitu yang lebar di bagian atasnya. Anternya berbentuk kerucut, terletak di dorsal, tegak, dan menonjol melewati rostellum. Memiliki 4 atau 8 polinia, terdiri dari monad atau tetrat, dan lunak seperti tepung. Stigmanya utuh, ada yang dengan visidium atau tanpa visidium yang jelas. Untuk penyerbukannya dari genus Caladini ini diketahui diserbuki melalui pseudokopulasi atau kopulasi semu oleh tawon tainid jantan. Persebarannya di Australia dan Asia, terutama di Asia tropis. Nah, genusnya ini dibagi menjadi dua. Ada yang not motile, itu contohnya ada dari genus Adenochilus, Aprostylis, Burnetia, Caladenia, Chiloglottis, Elytranthera, Eriochilus, Glossodia, Leporella, Liperanthus, dan Primacola. Sementara itu untuk yang lipnya motil dan hing itu Artirochilus, Kalyana, Drakea,
Paracelliana, dan Spiculea. Subtribe selanjutnya ada Pterostylidae dengan habitus terestrial dan memiliki umbi akar batang. Daunnya ada cukup banyak, ada beberapa tersusun spiral, mengelompok, atau juga ada yang terpencar, lebar, dan melipat ke dalam. Terlipat juga secara membujur dan masih tidak memiliki sendi. Untuk perbungaannya masih sama di terminal, tunggal, terdiri dari 1 hingga beberapa bunga yang tersusun spiral. Untuk ukuran bunga itu sendiri kecil hingga sedang. Resupinat, sepal dorsalnya itu umumnya menyerupai tudung, dan sepal lateralnya seringkali membentuk ekor yang ramping. Di mana labellumnya sempit, berengsel, memiliki organ tambahan pada bagian dasar dan bersifat sensitif. Kolomnya melengkung, ramping di bagian bawah, bersayap di bagian atas. Sayapnya ini seperti memiliki tonjolan di bagian distalnya maupun di basal. Antara ada di dorsal, kurang lebih tegak, memiliki 4 polinia yang lunak dan seperti tepung. Terdiri dari monad dan tanpa visidium. Sementara itu stigmanya utuh. Untuk penyerbukan, terutama pada tudung hijaunya ini atau green hoods-nya ini akan membentuk perangkap lalat, dan bibir bunga yang sensitif ini akan menghibaskan atau melemparkan lalat kecil ke arah kolom. Untuk persebarannya itu ada di Australia, dan genusnya di sini hanya ada satu, yaitu Pterostylis. Kemudian selanjutnya ada subtribe dari Acantine, di mana habitusnya terestrial, masih sama memiliki root stem tuberoids, daunnya terletak di dasar, tunggal, dan lebar. Bentuknya itu seperti hati gitu, maksudnya jantung seperti hati, dan atau juga yang ada yang berlekuk, melipat ke dalam, dan terlipat secara membujur atau berlipat-lipat, dan tidak memiliki sendi. Untuk perbungaannya terminal, tidak bercabang, terdiri dari 1 hingga beberapa bunga yang tersusun spiral. Bunganya ukurannya kecil atau sedang, masih resupinat, kolomnya ramping, dan melengkung atau pendek dan relatif tebal, tanpa sayap. Antena terletak di ujung, memiliki 4 polinia yang terdiri dari monad atau tetrad, tersusun dalam 2 pasang dengan visidium dan stigma yang utuh. Untuk penyerbukannya, baik dari genus Acianthus maupun Corybes itu dilaporkan diserbuki oleh lalat jamur atau fungus flies. Acianthus ini contoh nyata dari bunga yang mengiklankan nektar dengan maksudnya iklankan tuh kayak menyebarkan nektar dengan bau yang tidak sedap bagi manusia, tapi itu menarik bagi lalat jamur. Dan kemudian Vogel tahun 1978 menunjukkan bahwa bunga-bunga dari genus Corybes ini merupakan peniru jamur, jadi menghasilkan bau yang sama dengan jamur gitu. Jadi makanya lalat jamur ini juga tertarik kepada bunga ini dan membantu penyerbukan. Untuk persebarannya ada di Australia dan Asia, terutama Asia tropis. Contoh genusnya ada Acianthus, Corybes, Stigmatodactylus, dan Thomsonia. Kemudian ada dari subtribe Diuridinae. Habitusnya masih sama, terestrial, dan memiliki umbi akar batang, daunnya sedikit hingga beberapa, sebagian besar di dasar. Kemudian biasanya daunnya itu tipis, ada yang tipis, ada yang agak berdaging. Untuk perbungaannya masih sama di terminal, di ujung batang, tidak bercabang, terdiri dari beberapa bunga yang tersusun spiral. Untuk ukuran bunganya kecil hingga sedang, kolomnya pendek, umumnya agak memiliki seperti sayap gitu yang menonjol menyerupai lengan atau staminodia yang sejajar dengan kolom atau sedikit menonjol melewati rostellum. Memiliki 4 poliniat yang terdiri dari monad dan tetrad, lunak, dan seperti tepung. Umumnya dengan visidium di bagian ujung dan stigmanya utuh. Untuk penyerbukannya, genus Diuris ini dilaporkan diserbuki oleh lebah kecil, dan sementara dari genus Calocilus ini diserbuki melalui pseudokopulasi oleh tawon jantan. Persebarannya yang sama di Australia dan Asia tropis. Untuk genusnya ada Calocilus, Diuris, Epiblema, Orthoceras, dan Telimitra. Subtribe selanjutnya ada Prasopiline. Habitusnya sama, terestrial dan memiliki umbi batang, daunnya sedikit, ada di dasar, sempit, ukurannya kecil gitu, berbentuk silindris. Untuk perbunganya terminal,
tidak bercabang. Untuk ukuran bunganya kecil hingga sedang, sama resupinat. Ada yang resupinat, ada yang tidak. Kolomnya pendek dengan dua sayap menonjol yang menyerupai staminodia. Antara di dorsal ada yang lebih pendek atau ada yang lebih panjang dari rostellum. Memiliki 2 atau 4 polinia. Tipenya itu sextile, seperti yang tadi udah jelaskan, dengan visidium basal atau dengan visidium di terminal dengan tangkai, stigmanya utuh. Untuk penyerbukannya, misalnya dari spesies Microtis parviflora, itu dibantu penyerbukannya oleh semut. Namun kemudian akan melanjutkan dengan self pollination jika tidak terjadi penyerbukan oleh agen luar. Persebarannya sama di Australasia dengan contoh genus ada Genoplesium, Microtis, dan Prasophilum. Baik, selanjutnya ada tribe Orchidae. Boleh dilanjut? Yang pertama itu ada subtribe Orchidinae. Habitusnya merupakan tumbuhan terestrial atau hidup di tanah, jarang bersifat saprofit, memiliki umbi batang atau akar tuberloid dan sebagai cadangan makanan, serta bentuk tuberoidnya bulat atau juga menjari. Daunnya tersusun spiral, bisa tersebar sepanjang batang atau terkumpul di pangkal. Bentuk daunnya melipat 2, tidak berruas, struktur sederhana, tanpa modifikasi khusus. Untuk perbungaannya muncul di ujung batang atau terminal, susunannya sederhana, jumlah bunganya bervariasi, ada yang sedikit, ada juga yang banyak. Bunganya tuh tersusunnya spiral dalam satu rangkaian inflorescence. Jadi kalau untuk bunganya sendiri itu ukurannya kecil hingga sedang dan umumnya terpuntir hingga bibir berada di bawah. Labellum atau bibirnya itu memiliki spur di pangkal, kolomnya pendek hingga sedang, antar tegak menyatu dengan kolom, dan struktur reproduksinya itu memiliki 2-4 polinia bertipe sektil, dilengkapi caudicule interlokular yang terhubung ke Pisdicium basal, stigmanya utuh dan berbentuk cekung. Untuk penyerbukannya melibatkan lebah, tawon, kupu-kupu, dan juga ngengat. Boleh dilanjut? Di sini ada persebarannya. Itu untuk subtribe Orchidinae itu banyak tumbuh banyak di Afrika atau di sebagian Asia tropis. Dan genusnya itu diperkirakan ada 36-40 genus. Boleh di next? Selanjutnya ada Hibernarinae. Habitusnya terestrial, memiliki tuberoid berbentuk bulat, batangnya ramping dan tegak, daun tersusun spiral, bisa tersebar di sepanjang batang atau terkumpul di pangkal. Bentuk daunnya itu melengkung atau terlipat 2, tidak memiliki sendi, sedangkan untuk perbungaannya terletak di ujung batang atau terminal, sederhana, terdiri dari 1 hingga banyak bunga yang tersusun spiral. Untuk bunganya berukuran kecil hingga sedang, biasanya terpuntir sehingga bibir berada di bawah. Sedangkan untuk bibir atau labellumnya itu umumnya memiliki spur di pangkal, kolomnya pendek, benang sari atau anternya tegak menyatu kuat di pangkal dengan kolom, polinianya 2 atau 4, sektilnya terpisah dengan 2 caudicule atau tangkai penghubung yang melekat pada 1 atau 2 Pisdicium bagian lengket. Sedangkan untuk Pisdiciumnya sering berada di ujung rostellum yang panjang.
dan stigmanya itu cembung, utuh, atau dua lobus. Sedangkan untuk boleh dilanjut. Untuk persebarannya itu tersebar luas di Afrika atau di daerah tropis di dunia. Dan untuk penyerbukannya itu sering dibantu oleh ngengat atau juga kupu-kupu. Pokoknya dibantu oleh kelompok Lepidoptera. Boleh di next? Selanjutnya ada Hutenenie. Itu habitusnya terestrial, memiliki tuberoid akar batang berbentuk bulat, dan daunnya tersusun spiral, jumlahnya sedikit, berbentuk melengkung, atau terikat dua, tidak bersendi. Artinya tuh tidak bersendi itu daun tidak mudah lepas dari batang. Sedangkan untuk perbungaannya itu terletak di ujung batang atau terminal. Sederhana, terdiri dari beberapa bunga yang tersusun spiral. Untuk bunga berukuran sedang, terpuntir sehingga bibir berada di bawah. Nah, pada bunga, sepal dan petalnya itu berjumbai atau fibrinate, bibir atau labellumnya tanpa taji atau spur, kolomnya pendek, benang sarinya tegak, ruang serbuk sarinya atau lokulum nyatu di bagian atas dan menyebar di bagian bawah. Sedangkan untuk polinianya itu ada dua dengan sektil terpisah dan juga dua caudicle atau tangkai penghubung di pangkal dan dua visidia Sedangkan untuk stigmanya itu utuh, tidak berbelah. Boleh dilanjut? Untuk penyerbukannya itu sering dibantu oleh serangga kecil seperti lalat atau kumbang. Persebarannya paling banyak itu di Afrika Selatan, dan genusnya yang ada itu hanya satu, yaitu Hutenea. Boleh dilanjut. Selanjutnya adalah peran dan manfaat dari subfamili Orchidoideae. Selanjutnya. Oke, yang pertama di bidang etnobotani itu banyak dijadikan pengobatan tradisional atau konsumsi pangan. Biasanya yang digunakan adalah umbi atau tuber. Contoh itu Habenaria dan Peristillus. Produknya itu bisa berupa rebusan herbal, jamu tradisional, obat luka, atau tepung umbi. Nah, biasa itu digunakan untuk demam pencernaan, luka infeksi, dan sebagainya. Boleh di next? Selanjutnya, dalam bidang farmakologi dan medis, karena Orchidoideae ini mengandung berbagai bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, dan polisakarida, jadi berpotensi sebagai bahan obat. Contohnya itu Vandarobuxi, Gastrodia, dan kalau di uh, secara umum atau subfamili lain itu ada Dendrobium juga. Uh, jadi produknya itu yang dihasilkan ekstrak tanaman, suplemen herbal, atau jadi obat uh, di farmasi. Nah, untuk aktivitas biologisnya itu ada sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Boleh selanjutnya. Selanjutnya adalah kosmetik dan skincare. Di tren baru-baru ini itu banyak yang memakai anggrek ini baik secara umum itu
dijadikan sebagai produk skincare ataupun kosmetik. Nah, produknya itu yang dihasilkan seperti serum, moisturizer, atau masker. Nah, fungsinya itu juga untuk melembabkan kulit, anti-aging, dan mengcalming kulit. Selanjutnya. Kemudian dalam bidang ekologi dan konservasi, biasanya itu berperan sebagai bioindikator kesehatan ekosistem atau juga bisa untuk monitoring eh, perubahan dari lingkungan. Kemudian juga bisa sebagai koleksi kebun botani atau sebagai tanaman hias, ataupun bisa juga sebagai edukasi konservasi. Oke, next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Eh, Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, kita lanjut tanya jawab ya. Nur Amelia ada? Ada, Pak. Boleh bantu coba deh nanti bantu catat. Saya juga coba catat kalau bisa. Silakan ya, dibuka sesi tanya jawab dulu. Pertama untuk kelompok 3, baru nanti untuk kelompok 4. Silakan. Baik, teman-teman dan kakak-kakak semua, kita buka sesi tanya jawab untuk kelompok 3 terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh dari Kak Nindya pertanyaannya, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok 3. Tadi sempat disebutkan bahwa mikoriza itu bisa membantu penyerbukan anggreknya gitu ya. Boleh dijelasin lebih jelas nggak mekanismenya gimana? Apakah pertanyaannya jelas? Bagaimana Jelas, Kak. kelompok 4? Baik, terima kasih Kak Nindya. Adakah pertanyaan lain dari kakak-kakak dan teman-teman semua? Boleh Kak Ainun dan Kak Nabila. Kak Ainun. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Aku izin tanya, di materi kalian kan disebutin juga kalau Visidium terminal itu karakter kunci ya dari eh, si Spirantoide ini. Tapi dikatakan juga kalau eh, itu tidak 100% unik. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi seperti apa maksudnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ainun. Apakah pertanyaannya dapat dipahami oleh kelompok 3? Baik, selanjutnya dari Kak Nabila. Bolehkah pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila, izin bertanya tadi pada Gudera itu kan dijelaskan bahwa memiliki daun basal dengan pola venasi yang kontras ya. Nah, menurut kalian dalam ekologi hutan apa kira-kira fungsi adaptif dari pola warna daun yang mencolok pada anggrek terestrial tersebut? Terima kasih. Oke, satu lagi ada dari yang lain juga boleh, silakan kalau ada.
bisa menilai masing-masing gitu. Michelle. Oke, saya tutup ya. Silakan Michelle. Yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan saya Michelle dari kelompok 2 izin bertanya. Spirantoida ini kan diambil dari namanya itu dari ciri khasnya yang berhubungannya secara spiral. Nah, apakah ada keuntungan adaptif dari susunan bunga spiral ini bagi polinator dibandingkan dengan susunan bunga anggrek lain yang simetris atau acak? Seperti itu. Apakah jelas? Kelompok 3 jelas ya sudah ya. Kelompok 3 ya. Laporannya mungkin bisa Jelas, Pak. sama-sama. Oke. Saya kasih waktu untuk menjawab sambil didiskusikan. Sekarang untuk kelompok 4. Dari kelompok penyangga dulu ada Una, Lili, Cindy, dan yang lain boleh silakan. Ada Luna satu. Siapa lagi silakan? 4 penanya kalau bisa. Lilian, Cindy, atau yang lain? Titan 2. Dua lagi. Untuk pertanyaan kelompok 4, Osidoide. Ada lagi? Oke, Una dulu silakan nak, sambil nunggu. Baik, terima kasih untuk kelompok penyaji. Terima kasih juga untuk Pak Rizky dan semua. Ini saya selaku Naisa Syahida, selaku perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Tadi kan sempat dijelaskan ya pada Badru Cidae kalau misalkan untuk morfologi umumnya itu ada inflorescence ya. Ada inflorescence, terus untuk jenisnya itu bisa berupa resin sama spike. Nah, kira-kira mau nanya nih, apa sih faktor yang menentukan suatu anggrek itu bisa membentuk rasim atau spike gitu. Jadi adakah faktor yang mempengaruhi anggrek itu bisa membentuk dari kedua jenis inflorescence yang begitu? Apakah bisa dipahami? Kelompok 4 jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Kak Una. Jelas, oke. Titan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, saya Titan Mala dengan yang belakang 10, izin bertanya kepada kelompok 4, dengan mengingat tingginya ancaman terhadap populasi anggrek liar akibat panenan liar, apakah penggunaan umbi orchis dalam industri pangan dan obat tradisional itu memiliki keunggulan dibanding sumber nabati lain, sehingga terjadi eksploitasi masif? Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah dapat dimengerti? Ya, terima kasih, Titan. Cukup dimengerti. Oke, baik. Dua lagi saya buka. Silakan dari kelompok penyangga masih ada Lili di sini. Cindy ada nggak Cindy? Cindy juga ada. Atau dari kelompok lain silakan. Dari teman-teman kelompok lain. Dua lagi silakan. Ada. Ini harusnya banyak nih orchidoide ini. Lili, Cindy ada pertanyaan? Ada kelompok yang lain silakan. Dua lagi. Nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Saya hitung sampai 5 buat efektivitas waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pertanyaan dari saya berarti.
Sederhana, artinya gini, dari kelompok Orchidoideae, tadi pembagiannya, sekarang saya bahas sedikit ya. Dia menggunakan tribe, gitu ya. Nah, dari masing-masing tribe tadi ada beberapa genus. Pertanyaannya gini, di Orchidoideae, subfamili Orchidoideae itu jelas sudah banyak eh, variasi anggrek. Jadi dari mulai Orchidoideae ke atas, sebenarnya Spiranthoid juga sudah banyak. Tapi dari Spiranthoideae itu ada satu genus yang nanti bisa menjadi genus paling dominan. Nah, di Orchidoideae pertanyaannya adalah kira-kira ya tribe boleh dari tribe atau dari genus apa yang paling dominan dalam subfamili Orchidoideae. Itu satu. Dominan di sini bisa dalam arti jumlah atau yang memiliki karakteristik paling khas yang merepresentasikan Orchidoideae. Tanya ketiga itu ya. 12 ya, kelompok 4 ya. Ini nanti tribe apa atau genus apa. Nah, yang satu lagi, yang keempatnya adalah masih dari Orchidoideae adalah gini. Tadi disebutkan beberapa penggunaan gitu ya. Itu itu cukup cukup spesifik. Etnobotani maksudnya. Etnobotani. Nah, saya kasih spoiler memang. Di Orchidoideae, kelompok orchid, nanti memang belum ada karakteristik khusus yang khas untuk menggambarkan subfamili ini karena dengan apa sangat sangat beragamnya keragaman Orchidoideae. Namun nanti di Orchidoideae itu nanti ada kelompok anggrek yang paling sederhana, paling primitif, dan nanti ada kelompok anggrek yang paling modern. Nah, coba dijelaskan lebih lanjut lagi. Dalam subfamili Orchidoideae, kelompok anggrek apa, bisa tribe atau bahkan genus gitu ya. Karena tadi sudut pandangnya ada sudut pandang tribe, yang memang paling primitif dalam subfamili Orchidoideae dan yang paling nanti berkembang pesat dalam subfamili Orchidoideae. Supaya nanti jadi penghubung antara presentasi yang sebelumnya, subfamili sebelumnya dengan nanti untuk Epidendroideae. Cukup jelas ya, ada 4 jadinya, ada 4 ya. Kelompok 4, betul ya. Ada yang menanyakan pertanyaan saya? Cukup jelas ya. Cukup jelas, Pak. Tidak ya, dan oke. Saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit teman-teman menjawab. Oke, saya nge-review dulu. Tadi sebelum sebelum dijawab. Spirantoideae. Tadi dari segi materi dulu deh. Dari segi materi sudah cukup baik. Semuanya sudah tergambar dengan jelas. Orchidoideae, kelompok Orchidoideae ini memberikan nuansa baru karena mengangkat pengklasifikasinya dalam bentuk tribe dulu. Silahkan, nggak masalah. Jadi mau langsung tribe juga dalam tribe dulu silahkan, mau langsung ke genus boleh, tapi nanti pertimbangannya semakin ke atas jelas jumlah genus akan semakin banyak. Kalau nanti misalkan ingin membahas genus, itu pasti akan sangat banyak sekali. Saran saya cukup kasih perwakilan saja. Misalkan genus-genus yang seperti gini, Spirantoideae deh. Spirantoideae itu ada 90-an jenis genus yang terdaftar di database sejauh ini. Nah, itu nggak akan mungkin kalian bahas satu persatu di sini. Tapi kalian bahas sebagian aja. Boleh, nah, kalau tadi kelompok 3 tidak dalam sudut pandang tribe, nggak masalah. Tapi mengambil genus-genus mayoritas, itu juga boleh. Strateginya boleh begitu. Asal disesuaikan 15 sampai 20 menit lah, 25 paling lama 25. Tapi syukur-syukur 20 menit sudah selesai maksimal. eh Kelompok Orchidoideae cukup banyak, walaupun sudah diambil dalam apa sudut pandang tribe, tapi cukup banyak masih genus-genus yang disampaikan, itu juga nggak masalah. Nanti untuk Epidendroideae dan uh, Fandoideae juga bisa dipertimbangkan, karena yang pasti tidak mungkin dibahas semua genus. Nah, sehingga kalian punya PR tambahan tadi, makanya saya selipkan pertanyaan tadi. Ada harusnya genus mayoritas.
di subfamili tersebut, atau genus yang paling menarik, atau genus yang paling banyak, atau genus yang paling spesifik tadi, yang merepresentasikan kelompok tersebut gitu ya. Misal Epidendroideae ya pasti nanti ada Dendrobium, pasti ada Dendrobium. Nah tadi juga sudah disebutkan kalau Spiranthoideae, ada yang ingat nggak selain kelompok penyaji deh, saya lempar dulu ke yang lain. Genus apa yang dominan di Spiranthoideae dan menjadi representasi dari subfamili ini? Ada yang ingat nggak genus apa? Saya kasih kuis nih. Jadi disebutin sebenarnya sama kelompok penyaji. Ada yang ingat? Genus ya. Spirantes, Pak. Apa Nur Amelia? Spirantes. Spirantes, betul. Nanti bisa dilihat lagi gambarnya. Spirantes itu cukup dominan. Gitu ya. Nah, tadi apa? Pertanyaan Una ya. Una tadi siapa yang nanya? Una ya atau siapa ya? Saya lupa. Pertanyaan dari oh bukan ya. Em, 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 em. Oh enggak, kelompok 4 tadi nanya untuk Spirantoid. Cuma saya lupa siapa ya. Atira kayaknya. Yang nanya daun ya. Benar nggak? Saya sih Atira tadi. Atau siapa? Atau Nindya. Bukan, Pak. Atas siapa? Yang peran ekologi daun ya pada salah satu genus Spirantoideae. Saya, Pak. Oh Nabila ya. Oke, Nabila sorry. Nah, yang menarik juga adalah beberapa. Jadi gini, terestrial dan epifit mulai dari Spiranthoideae berubah. Ada terestrial, ada epifit. Jadi sudah bukan jadi karakter kunci. Tapi tadi tetap harus kalian ingat bahwa subfamili tertua pada anggrek itu dimulai dari terestrial dulu. Baru ke epifit. Nah, di Spiranthoid sudah balik lagi. Terestrial ada, epifit juga ada, lithofit juga ada. Namun dia sudah mulai mengembangkan kemampuan dalam perbungaan dan struktur-struktur bunga yang lain. Maaf, tumbuhan yang lain. Nah, salah satunya yang menarik memang tadi. Ciri-ciri vegetatif pada anggrek itu cukup mudah ditemukan pada Spiranthoideae salah satunya. Kenapa? Karena ciri vegetatifnya sangat khas. Daunnya. Beberapa anggrek, terutama anggrek-anggrek tingkat tinggi, dari mulai Spiranthoideae ke atas, itu agak sulit. Nah, tadi yang menarik juga, sebenarnya itu bisa dibahas tuh. Tadi hanya disebutkan, tapi kayaknya nggak disebutkan. Saya konfirmasi coba ke mana kelompok Spiranthoideae. Tadi nggak di-highlight kalau nggak salah. Sempat dimunculkan nggak ada Makodes harusnya. Makodes ada nggak Makodes? Ada nggak disinggung? Yuli, siapa tadi? Sarah ya. Umar, ada nggak sih Makodes tadi? Saya nggak tuh. Nurul, di slide-nya ada nggak Makodes? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, ini coba dicek deh. Pertanyaannya, eh apa Makodes itu? Dia adalah beberapa menganggap dia orchidoid, gitu ya. Jadi orchidoid. Nah, awalnya dia ke apa Spiranthoid gitu. Yang terbaru dia orchidoid, sebelumnya dia Spiranthoid. Di orchidoid juga tadi saya lihat nggak ada ya orchidoid. Bener ya? Atau ada? Ada nggak di kelompok 4 Makodes? Tidak ada, Pak. Nggak ada juga. Nah, kenapa sih itu menarik, Pak? Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah tuh mau dibahas di orchidoid sebenarnya boleh, tapi nanti dikasih keterangan bahwa ini adalah taksa terbarunya, maaf, pengklasifikasian terbaru atau di Spirantoid juga boleh. Nah, ada apa yang menarik di Makodes? Salah satu yang tadi yang ditanyakan ya. Salah satu anggrek yang menarik atau daya tariknya adalah pada daunnya, bukan pada anggrek, bukan pada bunganya, maaf. Itu adalah Makodes. Daun Makodes itu justru menjadi daya tarik. Bunganya justru enggak menjadi daya tarik. Jadi nilai jual dia itu justru di daunnya, variasi daunnya.
di hutan gitu ya, di alam, fenotip vegetatifnya daunnya tadi justru yang lebih mudah dikenali. Walaupun kalau bunganya juga mudah dikenali, tapi kalau tadi ya, eh, biasanya anggrek itu di alam sulit dikenali ketika fase vegetatif. Nah, maksud saya ketika ada hal-hal cukup menarik seperti itu, nanti mungkin perlu bisa dieksplor lebih lanjut. Jadi preferensinya gini, nanti buat kelompok sisanya ya, kelompok 2 dan maaf 5 dan 6, 5 dan 6. Jadi pembahasan genus atau pembahasan tribe gitu ya, itu sebenarnya tidak perlu terlalu banyak, boleh dimention aja gitu ya. Ada sekian puluh genus atau bahkan perlu ditulis, cuma cukup ditulis aja. Tapi yang dibahas secara mendalam atau spesifik itu bisa beberapa tribe atau beberapa genus aja. Tapi di highlight tadi tuh, misal tadi ternyata ada dari aspek etnonya menarik nih. Dia dipakai untuk tadi kosmetik. Itu banyak banget di Orchidoide itu banyak banget. Nah, itu highlight tuh dari genus atau dari tribe tertentu. Terus tadi misalkan genus Macodes misalkan. Nah, itu di highlight juga. Kenapa di highlight tadi? Karena tidak banyak anggrek yang dinilai dari eh, karakter vegetatifnya daunnya. Sehingga kalian aware. Spirantes di highlight. Kenapa ya? Karena ini nih yang paling dominan dan paling representatif dari Spirantoide. Gitu ya. Nah, jadi poinnya untuk presenter hari ini tadi dari segi konten dan segi pemaparan tadi ya. Sebenarnya udah cukup baik, sistematika udah cukup baik gitu ya. Tapi apa pendeskripsian detailnya bisa lebih diperhatikan. Jadi jadi lebih baik tidak terlalu banyak yang dibahas, tapi boleh dimention saja. Nah, yang dibahas hanya beberapa supaya nanti awareness-nya setidaknya ada yang melekat gitu. Contoh aja, contoh. Dari sekian banyak tribe, dari sekian banyak genus yang disebutkan gitu ya oleh kelompok 4, saya yakin yang nyantel tuh pasti sedikit. Misalnya saya tanya siapa ya? Saya tanya Sarah kali ya. Sarah kan kelompok sebelumnya ya. Sar, sebutin 3 aja Sar, genus Orchidoides Sar. Langsung ada emot kekeringetan tuh mukanya tuh. Jujur saya nggak kalau ingat Pak, karena tadi contohnya banyak banget. Nah, kebayang ya Atira ya. Kalau Atira deh sekarang ke Atira. Wah, kasihan jadi korban mulu nih Atira nih. Tir, 3 aja Tir. Penyaji. Penyaji harus udah bisa 5, harusnya 10 juga bisa. 3 aja Tir. Orchidoide. Eh, Genus ya. drak, drakea, Pak. Oke, 1. Eh, Tuh. Penyaji masih pakai AAA tuh penyaji tuh. Tuh level-level penyaji tuh. Ribas, Pak. Kebayang ya Tir ya. Jadi padahal banyak. Orchidoide itu banyak banget tadi. Highlight beberapa. Nah, ini akan terjadi pada Epidendroide dan Fanoide. Fanoide jelas Vanda, Epidendroide jelas Dendrobium. Tuh saya kasih clue tuh ya. Dua itu harus di highlight. Ada Vanda sama Dendrobium. Satu genus tuh minimal 3 genus aja yang bisa nyantol di apa pembaca atau di apa penonton gitu ya. Karena apa? Tadi misalkan saya highlight Macodes. Oh, Macodes nih. Nanti coba cari deh daunnya Macodes kayak gimana. Itu justru yang bikin mahal adalah daunnya. Oh, Spirantes nih. Misalkan tadi. Kenapa Spirantes? Karena ya ini Spirantoide representasinya ada Spirantes dan dia bunganya kecil-kecil. Oh, begitu. Jarang kan anggrek bunganya kecil-kecil gitu. Contohnya Spirantes. Nah, saya yakin tadi itu. Orchidoide ini kayaknya dari sekian banyak kayaknya yang nyantel sedikit nih. Karena tadi generalis, apa dibahasnya terlalu general gitu ya. Nah, itu masukan buat kelompok-kelompok berikutnya. Dan juga nanti buat kalian nih yang apa? Yang selesai perkuliahan orchidologi, jelas kalian harus sudah lebih paham selangkah dari orang-orang lain tentang anggrek. Nah, minimal kalian bisa tahu tuh keragaman anggrek. Setiap subfamili 3 genus saja. Itu udah ada 18 genus tuh kalian bisa
jelasin ke orang-orang gitu ya. Oke, saya mulai ke penyaji ketiga ya untuk menjawab. Silakan kelompok ketiga bisa dimulai. Siapa yang mau Bisa, jawab duluan? Sarah silakan. saya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Nindya. Itu pertanyaannya, Mycorrhiza bisa membantu penyerbukan anggrek, seperti yang disebutkan di PPT tadi. Jelasin lebih jelas mekanismenya gimana. Mungkin mekanisme utamanya tuh terletak di penyediaan nutrisinya. Kan yang kita tahu itu biji anggrek nggak punya endosperma, cadangan makanan. Jadi, mycorrhiza ini membantu atau berperan vital dalam menyalurkan ke karbon dan unsur hara sejak fase awal pertumbuhan si anggrek tersebut. Nah, jadi mycorrhiza ini memperluas jangkauan penyerapan fosfor dan air yang dibutuhin untuk memperkuat metabolisme dari anggrek tersebut. Jadi tanpa adanya dukungan dari mycorrhiza, anggrek itu nggak akan mencapai status nutrisi yang optimal buat masuk ke fase generatifnya. Secara nggak langsung, memungkinkan anggrek itu menghasilkan bunga, nektar, dan aroma yang berfungsi untuk mengikat atau menarik si polinatornya agar penyerbukan dapat terjadi. Jadi simpelnya mycorrhiza ini ngebantu penyerapan fosfor dan air untuk metabolisme dari anggrek tersebut. Apakah sudah jelas? Cukup jelas. Terima kasih. Oke, bisa dilanjut silakan. Berikutnya siapa? Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau jawab? Silakan. Yuli, Umar, apa Nurul? Silakan. Oh maaf Pak, belum unmute. Oke, Umar, mau jadi jawab. mau Silakan, menjawab Umar. ya, mau menjawab pertanyaan tadi yang nanya tentang katanya Visidium terminal itu merupakan karakter kunci dari Spiranthoideae, tapi ternyata ciri itu bukan 100% unik karena beberapa jenis anggrek lain juga punya Visidium terminal. Nah, maksudnya semua Spiranthoideae itu punya Visidium terminal sebagai karakternya. Jadi kalau kalau dia termasuk Pirantoideae, kecuali tadi apa genus khusus yang primitif tadi ya yang nggak punya Visidium terminal, dia pasti punya Visidium terminal. Tapi beberapa jenis anggrek juga mengembangkan ciri itu secara independen gitu. Jadi di evolusi yang berbeda. Mungkin sekian jawabannya. Terima kasih. Oke, gimana tadi? Siapa penanyanya? Cukup jelas? Iya, cukup jelas. Terima kasih. Nanti saya tambahin ya di akhir ya. Berikutnya, silakan. Siapa? Nurul Rizky atau Yuli? Saya Pak, Silakan. saya izin menjawab pertanyaan Kak Nabila yang pola Godiera. Jadi pola vena yang kontras di daun Godiera itu tuh merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan hutan yang teduh. Pola ini tuh membantu meningkatkan efisiensi penyerapan cahaya, berfungsi sebagai kamuflase terhadap herbivora, dan juga berkaitan dengan perlindungan melalui pigmen tertentu. Nah, pigmen itu bisa membantu melindungi jaringan dari fluktuasi cahaya dan mengurangi stres oksidatif. Apakah cukup jelas, Kak Nabila? Sudah, terima kasih. Oke, silakan. Ini saya tambahin ya. Oke. Berikutnya terakhir berarti ya. Yuli ya, Iya, Pak. silakan. Saya izin jawab pertanyaan misal. Tadi misal nanya apa keuntungan dari susunan bunga spiral di Spiranthoideae bagi polinator. Nah, jadi keuntungannya itu eh,
bikin si polinatornya itu lebih mudah pindah dari satu bunga ke bunga lainnya karena kan dia urutan gitu. Jadi polinatornya itu nggak bingung, terus juga nggak bolak-balik gitu. Jadinya tuh penyerbukannya itu jadi lebih cepat dan peluang berhasilnya itu lebih tinggi dibandingkan susunan yang simetris atau acak. Apakah terjawab, misal? Ya, terima kasih, Yuli. Oke. eh Bentar. Oke. Ya, saya nanggapin dulu ya sebentar ya untuk kelompok 4, sebelum kelompok 4. Pertama betul tadi, terkait visidium terminal. Dalam gini, salah satunya tujuan kita mempelajari taksa per taksa ini, subfamili per subfamili adalah nantinya kita bisa mengetahui adanya perubahan, adanya titik pembeda antar kelompok. Dalam hal ini bisa antar subfamili, antar tribe, bahkan antar genus, atau sampai mungkin antar spesies, silahkan. Nah, yang ingin saya highlight adalah untuk Visidium terminal, dia memang adalah titik tolaknya pertama kali itu di Spirantoide. Anggrek lain ada nggak Pak yang punya? Ada. Di sini juga ada yang nggak ada? Ada. Jadi tadi, ketika suatu karakter itu menjadi karakter yang baru muncul, itu kita bisa highlight sebagai karakter kunci. Tapi karakter kunci di sini, gitu ya, itu lebih karena bukan karena memang semua harus punya. Terkadang kayak gitu. Tapi karena dia baru muncul, baru ditemukan, baru diketahui, baru didapatkan pada kelompok tersebut. Tadi juga sama tuh. Saya ke siapa? Ya? Ke Umar deh. Nah, kenapa namanya spirantoide gitu ya? Tadi ada hubungannya sama spirantes gitu ya. Itu kenapa Mar? Berarti Mar, karakter apa Mar? Spirantes, spirantoide yang menjadikan dia sebagai nama bahkan. Saya namain nggak Mar? Oh, hilang lagi deh. Bisa on mic nggak Mar? Oke. Atau temannya ada yang bisa bantu nggak? Sarah, Nurul, atau Yuli? Karakter apa sih? Dari spirantoide, dari spirantes, yang bisa dibilang ya kunci juga gitu. Walaupun nggak semua jelas. Kalau di PPT kami tadi kami nyebutin ada bulernya Pak, spike. Ya, Sama yang dan kedua eh inflorensiasnya ya. bentuknya itu spiral. Jadi Jadi di sebelah spiral. jadi sistem perbungaannya itu cenderung spiral tadi, melingkar gitu ya, mutar. Sama kayak kalau kita review kemarin si prepedioid ya, si prepedioide ya disebutnya apa? Lady slipper gitu. Karena bunganya seperti itu. Nah, walaupun nanti Pak ada nggak yang bunganya nanti tidak spiral gitu? Ada di Spiranto ini. Tapi minimal kalian notice ada beberapa karakter yang memang ditemukannya itu di Spirantoide atau di Cypripedioide kemarin atau di Apostasioid gitu ya. Terus saya mau menanggapi juga yang tadi terkait iya Goodyear sama kayak Makodes betul. Kenapa sih yang dikembangkan adalah daunnya? Nah, karena tadi di Goodyear itu venasi daun, kemudian corak venasi bahkan struktur gitu ya sampai ketebalan daun dan lain-lain itu bentuk adaptasi dia terhadap satu tumbuhnya dia di tanah terestrial, yang kedua nanti tadi fungsi fisiologinya untuk mendapatkan makanan tadi ya dalam aspek fotosintesis, bahkan untuk proteksi juga. Dan dia maksudnya langka loh. Cordillera Macodes tuh langka, lebih langka dibandingkan anggrek-anggrek yang diincer bunganya. Jadi di luar negeri itu, bahkan di Indonesia juga sama, Goodyear, Macodes, itu dicari orang. Karena dia nggak kayak anggrek, dia kayak tumbuhan lain, katakanlah kayak Araceae misalkan, atau kayak
tanaman-tanaman yang dilihat daunnya gitu. Yang justru dia langka karena dia punya karakter tadi. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke kelompok 4, silakan kelompok 4. Siapa yang mau jawab? Alvita, Atira, Nindya atau Nabila, silakan. Oke, saya izin jawab pertanyaan dari Kak Una tadi. Jadi pertanyaan itu kan faktor apa yang mempengaruhi pembentukan dari perbungan tadi inflorescence resim atau spike gitu ya. Jadi ada dua faktor. Yang pertama itu genetik dan adaptasi penyerbukan. Jadi kalau untuk faktor genetik itu jadi udah dari gen identitas dari bunga itu. Kalau misalkan pada tipe resim itu eh, si gen untuk bunganya itu tetap aktif, jadi bunganya itu terus muncul dari bawah ke atas. Nah, kalau untuk faktor adaptasi penyerbukannya itu eh, di struktur tegak lurus atau spike resim ini itu adaptasi untuk polinator. Jadi untuk mempermudah serangga eh, melakukan navigasi yang vertikal gitu dari eh, suatu bunga ke bunga anggrek lainnya supaya efisien. Apakah terjawab, kawan? Cukup Gimana? menjawab, terima kasih. Oke, lanjut dulu ya, nanti saya tanggapi. Berikutnya silakan. Baik, Alvita, saya izin Nindya atau Nabila, menjawab. silakan. Hmm. Ya, Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Titan. Tadi kan Titan bertanya, mengingat tingginya ancaman terhadap populasi anggrek liar akibat pemanenan liar, apakah penggunaan umbi orchis dalam industri pangan dan obat tradisional memiliki keunggulan dibandingkan sumber nabati lain sehingga eksploitasi masif tersebut dapat dibenarkan. Jadi penggunaan umbi orchis atau anggrek liar itu untuk industri pangan dan obat tradisional itu tidak memiliki keunggulan yang cukup signifikan daripada umbi lain seperti konjak, singkong, atau garut. Nah, umbi-umbi tersebut itu justru lebih mudah ditanam, hasilnya juga lebih banyak dan nutrisinya sudah cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun obat tradisional. Nah, kalau misalkan pemanenan liar anggrek itu kan sangat merusak hutan, terus juga mempercepat kepunahan spesies dan merugikan keanekaragaman hayati. Nah, karena itu mengeksploitasi anggrek liar secara masif itu tidak bisa dibenarkan. Jadi, lebih baik jika industri pangan dan obat tradisional itu menggunakan umbi-umbian yang sudah dibudayakan, bukan mengandalkan anggrek liar dari alam. Apakah sudah terjawab, Titan? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, bisa lanjut dulu, silakan. Dua pertanyaan saya tadi. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Rizky, yaitu kira-kira dari tribe atau genus apa yang paling dominan dalam subfamily-nya dilihat dari karakteristik jumlah atau khas yang mempresentasikan subfamily Orchidoideae. Dari pemaparan PPT yang telah saya jelaskan, menurut saya tribe yang paling mewakili subfamily Orchidoideae itu tribe Orchidea, Pak. Karena dari tribe Orchidea itu jumlah genus yang saya dapatkan itu kurang lebih itu 40. Dan juga dilihat dari gambarnya bunga dari Orchidea itu bunganya lebih spesifik dan juga memiliki berbagai warna, Pak. Gitu. Oke, baik. Saya keep dulu ya. Boleh dilanjut, silakan. Berarti terakhir, pertanyaannya adalah Nindya ya? Nindya yang jawab ya. Ya, Pak. Saya izin jawab dari Silakan Nindya. pertanyaannya tentang kelompok yang paling primitif dan paling modern. Kalau dari
yang saya baca di buku itu, berdasarkan tribe-nya itu yang paling primitif itu dari tribe Neotie. Eh, terutama itu dari subtribe Limodorine karena baik dari secara habitus ataupun struktur bunganya itu masih primitif karena masih peralihan dari spirantoid. Sementara yang paling modern itu sebenarnya tadi kita itu kayak kelewat satu tribe gitu Pak. Jadi di buku itu masih ada satu tribe lagi dari tribe di C. Nah itu dia tribe yang paling modern terutama dari subtribe Quaricine karena bunganya itu bentuk bunganya itu yang paling termodifikasi atau yang paling berkembang secara morfologi dari subfamili orchidoid ini, di mana antaranya itu terbalik dan tingkat penyatuan antara labellum dan kolumnya itu yang paling tinggi. Labellumnya itu kecil, biasanya sangat kecil, tapi dalam beberapa kasus juga memiliki ukuran yang agak sedikit lebih besar, ukuran appendix yang lebih besar daripada labellum. Itu yang berdasarkan saya baca dari buku, Pak. Oke, baik. Saya nanggapnya gini. Ya, jadi kalau pertanyaan yang dua tadi dari Una dan Titan kayaknya nggak ada masalah. Artinya iya. Artinya gini, tadi yang menarik adalah umbi. Saya kasih insight aja tentang umbi ya. Jadi manfaatan anggrek salah satunya itu yang mungkin yang banyak orang belum tahu adalah umbinya. Untuk apa? Di Afrika, kalau saya nggak salah di Afrika ya, apa di daerah Timur Tengah ya, saya lupa. Tapi di luar negeri gitu ya, itu anggrek itu umbi anggrek salah satunya diambil untuk apa sumber karbohidrat. Jadi katakanlah kayak singkong, kayak kayak ubi ubi jalar gitu ya. Nah, itu dia dipakai seperti itu umbi-umbinya. Itu itu untuk anggrek-anggrek yang memiliki umbi. eh jadi memungkinkan etnonya sebagai sumber makanan. Terus terkait eksploitasi jelas lah di alam segala macam itu sudah normatif. Nah, sebenarnya dua pertanyaan tadi yang saya sampaikan itu adalah sebenarnya tadi apa spoiler atau kunci untuk tadi pesan yang saya maksud tadi. Jadi kalau misalkan pertanyaan ketiga terutama ya, nggak ada salah betul di pertanyaan ketiga. Jadi mau jawab tribe apapun atau genus apa, yang penting kalian bisa highlight. Tadi di apa? Tadi tribe orchidea apa sih? Tribe orchidea ya yang dipilih ya. Alvita tadi ya, jawab ya. Saya Iya, lupa deh. Pak. Ya, itu dipilih karena memang memiliki genus terbanyak gitu ya, ada 40-an genus gitu ya, Alvita ya. Iya, Pak. Ya, jadi nggak masalah. Tapi nanti di highlight. Nah, nanti sebutkan beberapa genus. Jadi levelnya itu genus ya. Kalau dari tribe, itu levelnya genus. Nah, betul tadi. Yang pertanyaan keempat sebenarnya saya penasaran. Kayaknya ada yang kelewat. Nah, benar gitu. Nah, itu nanti sebagai tadi penanda penghubung. Jadi harapannya ketika kalian presentasi, selain tadi pertanyaan kelompok tiga ya, ada karakteristik kunci atau penghubung antara subfamili. Dalam hal ini juga tadi ada di dalam satu subfamili ini siapa sih yang paling primitif, siapa yang paling termodifikasi. Dan biasanya, betul, biasanya karakternya dilihat dari karakter perbungaan. Semakin kompleks dia, nah yang di Orchidoide ini, tadi saya sempat googling, lupa namanya. Kelompok genus, karena ada yang bisa mimikri bahkan. Opris, sorry. Opris. Tadi sempat disebut nggak ada genus Opris? Lupa saya. Ada nggak di slide-nya, PPT-nya? Nggak ada ya? Atau ada? Saking banyaknya. Jadi nanti cari ya, ada Opris namanya, OPHRYS. Dia bisa mimikri tuh bunganya. Jadi mirip fungsinya buat apa? Polinasi jelas. Undang polinator gitu ya. Nah, itu silakan nanti disebutkan untuk kelompok-kelompok selanjutnya gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya.
Kita boleh beri aplaus dulu untuk kelompok penyaji. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi yang saya tambahkan. Kalau ada, boleh didiskusikan. Bisa raise hand. Michelle ya? Michelle raise hand atau mau kasih aplaus? Saya lupa lagi transisinya. Michelle raise hand nih. Mau nanya atau mau apa, Michelle? Atau salah pencet? Salah pencet. Ya, jadi. Iya lupa transisinya. Jangan pas kasih aplaus harus. Oke, saya ulang ya. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh. Saya kasih waktu satu pertanyaan mungkin. Saya hitung sampai 5 ya buat efisiensi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baik, nggak ada. Kelompok berikutnya, Epidendroide dan Fandoide. Eh, saya sudah spoiler, ini sudah anggrek kompleks. Jadi akan sangat beragam gitu ya. Nah, tadi saya kasih clue atau hint. Bagaimana menyikapi keberagaman yang sangat luas dengan presentasi yang hanya 20 menit maksimal. Jadi, dan tadi pesan moralnya tadi ya, minimal ada 3 genus setidaknya. Minimal sekali ada 3 genus yang nyangkut dengan karakteristik khasnya. Nah, itu silakan dipertimbangkan. Jadi, ketika dia sangat banyak, ya yang lainnya disebutkan aja nggak apa-apa. Tapi yang pembahasan spesifiknya tertentu aja. Jadi nggak usah dibahas spesifik juga semuanya. Nggak makan, kalau kita mulai malam bisa beres-beres subuh nanti. 40 genus misalkan. Ya udah subuh kita selesai nanti. Makanya tadi pilih aja supaya cukup dalam waktu 20 menit. Nah, tipsnya cari yang paling menarik dan tanda kutip ya. Paling primitif, paling modern, paling punya peran ekologis, punya manfaat industri. Nah, dipilih yang kayak gitu. Udah ya. Oke, teman-teman, makasih. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi akhir lagi. Sebagai pembanding di awal, silakan yang masih off-cam bisa dinyalakan. Siapa yang bantu? Nurul ya? Nur Amelia ya, bantu ya. Silakan yang masih off-cam dinyalakan kembali untuk presensi pembanding dokumentasi awal. Atira mau nanya? Silakan, Tira. Iya Pak, maaf mau nanya ini. Kan kita masih ada yang ketinggalan satu trap lagi ya Pak. Apa itu boleh direvisi? Iya, boleh. Sampai sampai pas UTS, hari H UTS. Saya bisa downloadnya pas UTS tuh. Jelas direvisi aja. Oke, terima kasih Pak. Terus tadi ya yang saya bilang tadi, karena masih umum, yang lain-lainnya juga kalau mau dibuat lebih spesifik juga nggak apa-apa. Jadi ya, yang lain kelompok lain juga satu dua masih bisa ditunggu lah sampai checkpointnya UTS. Checkpointnya UTS. Gambar apostasioid ya, yang gambarnya bukan anggrek itu kelompok siapa sih? Kelompok apostasioid ya. Iya Pak, kelompok saya. Udah diganti belum? Udah diganti. Belum direvisi. Tuh kan. Makanya, walaupun sampai UTS jangan ditunda ya. Nanti tetap dipullingnya ke PJ ya. Yuli udah punya drive-nya belum sih? Udah disiapin belum sama PJ? Drive-nya, tempat ngumpulinnya. Udah Pak, udah dibuat Udah ya. mereka. Ntar, Yuli belum ngirim ke saya kayaknya drive-nya. Iya Pak, nanti saya Ya, kirim. nanti di pooling aja ke situ, ingetin. Saran saya sih jangan ditunda-tunda, walaupun sampai UTS. Saya downloadnya pas UTS. Kalau yang nanti presentasi setelah taksa itu, setelah presentasi artikel, saya downloadnya pas UAS. Oke, silakan diambil dokumentasinya. Baik kakak-kakak dan teman-teman semua, sudah baiknya saya izin ambil dokumentasi ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya, keaktifannya pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Sepertinya masih dengan skema online. UTS pasti offline, jadi mohon diluangkan waktu di jam 3 ya. Harus jam 3 sesuai jam itu, sesuai jam perkuliahan. Dan biasanya setiap UTS, setiap UAS yang saya ampu mata kuliahnya itu hanya 60 menit. Jadi soal saya sesuaikan supaya waktu ujiannya hanya 60 menit. Jadi luangkan waktu dari jam 3 sampai jam 4 gitu ya. Atau paling telatnya setengah 4 sampai setengah 5 gitu ya. Kita offline. Kemungkinan 2 pekan lagi ya, betul ya. Karena pekan depan adalah pekan kelompok 5-6. Sudah pertemuan ke-7 ya, betul ya. Koreksi kalau saya salah ya Nur Amelia ya.
Pekan depan tuh pertemuan ke-7. Nah, jadi 2 pekan lagi kita akan UTS. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup pertemuan malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.